bahwa berkilas sangat prosedural, nggak ada laporan. Nah ini tidak pidana umum. Nggak ada laporan. Bagaimana kok harus dilaporkan? KPK itu dibiayai oleh negara supaya asal ngendus saja dia cari tahu tuh. Jadi nggak perlu harus nunggu laporan. Apalagi data. Kalau terkait dengan kasus seperti ini dia nunggu laporan. Kalau kasus lawan politik 5 tahun yang lalu pun dia ubek-ubek tuh. Gitu loh kira-kira kan. Benar Bang. Iya. Itu kira. Iya Bang ya. Bang Rey, kalau tanggapan Bang Rey masuknya nama Jokowi di OCC ARP itu sebenarnya ini tamparan keras bagi Indonesia atau seperti apa? Oh iya dong. Itu satu. Tapi sebetulnya menyeratkan kepada kita karena ada banyak orang di Indonesia yang merasa ada sesuatu dengan keluarga ini terkait dengan dana yang mereka punya. Tapi aparat penegak hukum di Indonesia seperti menyumbat ya untuk melakukan proses hukum terhadap mereka sehingga ujungnya keluar. Kalau sebetulnya proses-proses yang semestinya dilakukan di Indonesia untuk mengklarifikasi soal itu dilakukan, orang nggak akan berkirim surat ke OCCRP gitu. Iya. Jadi OCCRP itu bagian dari protes bagaimana para penegak hukum kita di Indonesia seperti mengabaikan berbagai hal yang menurut pandangan publik ada sesuatu yang perlu dikelirkan di dalam kekayaan keluarga Pak Jokowi gitu loh kira-kira. Itu satu. Nah, yang paling penting juga diketahui bahwa penilaian OCCRP itu nggak hanya terkait dengan korupsi. Istilah mereka itu kan pemerintahan yang korup. Korup itu salah satunya korupsi. Tapi di luar korupsi itu ada soal hak asasi manusia, ada pengerukan sumber daya alam, ada pemilu yang dianggap manipulatif gitu ya, ada konflik sosial yang berkepanjangan. Empat inilah salah satunya yang dianggap dasar penilaian bukan penilaian, apa yang disebut sebagai pemerintahan korup ya dalam penilaian OCCRP. Apakah empat-empatnya mengenai pemerintahan Pak Jokowi? Saya kira iya. Ya kan? Tren penghormatan hak asasi manusia kita turun. Ya kan? Pemilu yang Anda tahu sendiri Pilpres yang kemarin gitu ya. Lalu soal sumber daya alam, waduh jangan tanya lagi luar biasanya. Konflik sosial di antara kita juga mulai terjadi khususnya di eranya Pak Jokowi. Jadi dari 4 aspek ini sebetulnya masuk di dalam penilaian posisi RP, tinggal pidananya sekarang apakah terjadi korupsi atau tidak. Jadi pemerintahan korup ala posisi RP itu jauh lebih luas dari sekedar tindak pidana korupsi itu. Tindak pidana korupsi satu hal, tapi bagian dari korup itu, tapi kebijakan pemerintahannya sendiri dapat dinilai dalam pengertian posisi RP itu apakah pemerintahan yang korup atau tidak. Bang Rey, ini kan sebenarnya mungkin banyak lembaga anti korupsi di dunia gitu. Kalau Bang Rey sendiri melihat OCCRP ini sebagai lembaga yang seperti apa? No, lagi-lagi saya tekankan, OCCRP itu tidak hanya lembaga yang berhubungan dengan korupsi toh. Korupsi itu kan tindakan individual yang mengambil keuangan negara. Tetapi mereka juga menilai hal-hal di luar itu. Apa itu? Apakah pemerintahannya menghormati hak asasi manusia? Apakah pemerintahannya menghormati sumber daya alam? Apakah pemerintahannya melaksanakan pemilu yang fair atau tidak? Apakah pemerintahannya mengatasi konflik sosial atau tidak? Atau menjadikan konflik sosial demi kepentingan mereka sebagainya? Itu yang dinilai oleh CCRP. Nah, kalau 4 ini komplit, maka orang itu disebut oleh mereka sebagai pemerintahan yang korup, seperti yang mereka lekatkan kepada Bashar al-Assad. Cuman di dalam OCCRP itu setiap tahun hanya mereka milih satu. Ada 5 nominator, mereka pilih salah satu di antara 5 nominator itu. Apa di dalamnya adalah Bashar al-Assad. Sehingga dengan begitu Pak Jokowi dan 4 nama yang lain tidak unggul dalam konteks yang seperti itu karena mereka merasa yang 4 yang disebutkan itu tadi lebih tepat digaungkan kepada Bashar al-Assad. Tapi yang saya mau katakan, indikator yang disebut dengan korup seperti disebutkan oleh OCCRP sebagai prasyarat mereka menyebut pemerintahan korup itu, Anda rasa ada nggak di Indonesia? Ya, teman-teman, memang sangat benar yang disampaikan oleh Bang Rey ini, teman-teman. Karena seharusnya setelah keluar hasil dari OCCRP ini, maka tentu KPK langsung bergerak, ya, tidak perlu lagi ditunggu laporan. Itu kan sudah menjadi disirakan di media, apalagi di media internasional. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada seperti itu yang diharapkan oleh Bang Rey ini selaku pengamat politik untuk bisa KPK bergerak. Nah, itu adalah ya Rey menantang KPK di dalam hal ini. Apakah KPK berani ya memeriksa ya Pak Jokowi karena sesuai dengan hasil dari OCCRP ini bahwa Pak Jokowi masuk dalam daftar nama terkorup dunia. Nah, ini menjadi satu nyali dari seorang KPK, teman-teman. Apakah memang benar-benar melakukan
tugasnya untuk memberantas korupsi sesuai dengan namanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya dengan nama itu maka tidak ada tebang pilih. Kalau ada dugaan maka langsung diperiksa atau diselidiki. Nah, apalagi ini adalah media internasional teman-teman, dan ini juga salah satu menjadi tantangan bagi Bapak Prabowo Subianto bagaimana menegakkan atau benar-benar memberantas korupsi di negeri ini. Ya, dengan adanya media internasional yang memasukkan nama Pak Jokowi sebagai tokoh terkorup dunia, maka itu juga mempengaruhi tentang pemerintah dari Prabowo Subianto. Karena itu mempengaruhi ya kerjasama yang baik antara negara-negara yang lain, dan bagaimana ya negara lain memandang Indonesia itu ya seperti apa. Nah, jadi ya kita lihat nantinya ke depan bagaimana sikap dari Bapak Prabowo Subianto, dan seperti yang dikatakan oleh Bang Rey tadi, ya seharusnya KPK harus bergerak, tidak mesti lagi ditunggu ya atau ya dilaporkan lagi, karena itu sudah ada di media. Oke, teman-teman, kita lihat beberapa komentar netizen tentang yang disampaikan oleh Bang Rey ini. Ya, diakui, tidak diakui, harus diakui. Bahwasanya Bang Rey mengatakan seperti itu adalah demi masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan demi tegaknya keadilan tanpa membedakan. Maju terus Bang Rey, semoga Bang Rey senantiasa dijaga dan dilindungi Allah. Oke, benar banget apa yang dijelaskan oleh Bang Rey. Seharusnya KPK cepat panggil dan periksa Pak Jokowi dan keluarganya. Ya memang teman-teman, ya seperti yang disampaikan oleh Bang Rey tadi, bahwa ya tidak perlu lagi menunggu laporan dari masyarakat. Itu kan sudah cukup bukti untuk memberitahukan bahwa telah terjadi tindakan-tindakan, ya apalagi disiarkan di media internasional. Ya, jadi seluruh dunia, bukan hanya Indonesia yang mengetahui Pak Jokowi masuk dalam terkorup dunia, di seluruh dunia ya mengetahui hal itu. Oke, mantap. Apa kata Bang Rey? KPK seharusnya kalau sudah mengendus ada tindakan korupsi, langsung segera diusut tanpa menunggu laporan. Kalau urusan politik kejadian udah 5 tahun yang lalu diubah-ubah. Ya memang teman-teman, ini Rey menyinggung tentang ya kerja KPK menjadikan tersangka Hasto Kristianto, dan itu adalah kasus 5 tahun yang lalu, dan itu juga tidak merugikan negara, dan itu yang ditantang oleh Bang Rey ini. Ya jangan fokus pada ya kasus-kasus yang sudah lama, itu yang baru terungkap ini saja langsung segera, karena ini masih hangat-hangatnya. Tentu ya tidak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti ya. Oke, mantap, harus ditindaklanjut KPK. Ya, Bung Rey Rangkuti, ya Bung Rey Rangkuti, pendekar pembela kebenaran. Semoga Allah SWT selalu melindungi perjuangan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, Prabowo harus milih lengser atau jujur bersama rakyat jadi pemimpin. Ya memang kita melihat bagaimana ketegasan dari Bapak Prabowo Subianto di sini, apalagi itu menyangkut tentang nama baik bangsa dan negara. Karena Pak Jokowi ini adalah merepresentasikan negara kita, karena dia adalah seorang pemimpin kita ya pada saat itu. Jadi ketika ya seharusnya Bapak Prabowo harus ya membersihkan nama yang jelek itu menjadi yang baik. Ya, oke, mantap Pak Rey Rangkuti. Ya, tolong diselidiki juga smelter-smelter tambang-tambang yang ada di negara kita, diselidiki. Karena kalau dilihat dari 2014 mulai banyak bermunculan tambang-tambang baru. Ya, memang teman-teman, korupsi di negara kita ini tidak bisa ya diberantas kalau tidak diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Nah, apalagi tentang rencana Bapak Prabowo Subianto selaku presiden yang mengampuni atau memaafkan para koruptor jika mau bertobat. Nah, jadi banyak ya warganet menyoroti hal itu.
ya, karena sejak kapan ya koruptor itu bisa bertobat, itu ya pasti mereka melakukan hal yang sama nantinya. Ya, jadi ini juga disuarakan oleh Profesor Mahfud MD bahwa seharusnya ya tidak dilakukan seperti denda damai yang disiarkan itu, sehingga ya benar-benar dilakukan pemberantasan korupsi. Ya, jangan diberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada koruptor, tetapi dihukum seberat-beratnya. Ya, seperti ya korupsi timah, teman-teman, Harvey Moise hanya dihukum 6,5 tahun, sedangkan ya yang merugikan uang negara yang itu hampir kurang lebih 300 triliun. Jadi ya itu artinya bahwa penegakan hukum masih lemah sekali. Ya, oke, teruskan berjihad demi tegaknya hukum dan tangkap pelaku korupsi. Ya, kami dukung. Oke, Pak Prabowo harus tegas sebagai mantan Kopassus yang disegani, jangan korbankan proses dulu, jangan rakyat aja yang ditindas. Nah, mantap Bung Rey Rangkuti, maju terus, rakyat bersamamu. Betul Bung Rey, tindak pidana korupsi nggak perlu laporan. KPK harus proaktif, yang ada aja dilaporkan nggak diusut. KPK cuma usut lawan politik yang udah 5 tahun nggak ada kerugian. Negara dicari-cari itu kesalahan. Nah, lanjut Bang Rey dan kawan-kawan, suarakan desak KPK agar usut tuntas. Oke, mantap Bang Rey, salam demokrasi. Ya, rakyat yang pintar cerdas sangat mendukung perjuangan orang-orang baik, jujur, berani, maju terus, penting mundur, Allah SWT Maha Tahu kok. Nah, perjuangan pejuang masa kini, pejuang dengan gaya santai, tapi kepentingan bangsa benar diperhatikan. Mantap Pak Rey Rangkuti, semoga pemerhati keadilan di negara kita bersatu melawan ketidakadilan. Nah, itu teman-teman tentang komentar-komentar netizen mengenai yang disampaikan oleh Bung Rey Rangkuti ini, bahwa seharusnya KPK tidak menunggu lagi laporan dari masyarakat, ya, karena ini sudah diketahui oleh KPK. Ya, kalau sudah diketahui oleh KPK, kenapa tidak ya melakukan tindakan selanjutnya? Ya, tidak perlu lagi ada laporan. Ya, laporan itu seperti di media itu sangat sudah lebih dari laporan. Nah, jadi itu sesuatu hal bahwa KPK harus tegas, KPK harus berani, jangan tebang pilih di dalam memberantas korupsi di negeri ini. Sampai jumpa di video berikutnya.